Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Nurhamiden, NIM 2374 2010 27. Saya dari Fakultas Hukum, kelas A123 reguler. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas video ujian tengah semester dengan judul Hukum Pidana, contoh kasus kekerasan. Pengertian kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan tidak pernah mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan hak asasi manusia. Oleh karena pelaku tindak kekerasan harus segera diberi hukuman agar mendapatkan efek jerah. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik seperti seseorang memukul atau menendang dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Jika tindak kekerasan pada suatu lingkungan masyarakat, maka besar kemungkinan diri sendiri akan masuk ke dalam diri sendiri, sehingga tak menutup kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan juga. Terlebih lagi, kita akan sangat sulit dalam melakukan pembedaan terhadap tindak kekerasan dengan yang bukan. Selain itu, berkembangnya teknologi juga membuat tindak kekerasan semakin luas. Dengan kata lain, tindak kekerasan bukan hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga terjadi di dunia maya atau dunia media sosial. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi pelaku kekerasan di dunia maya, maka kita perlu dalam menggunakan media sosial. Berdasarkan bentuknya, bentuk kekerasan ini dibagi menjadi 3, yaitu kekerasan fisik, kekerasan struktural, dan kekerasan psikologis. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan, sehingga ketika ingin melaporkan tindak kekerasan ini akan divisum terlebih dahulu. Adapun wujud dari kekerasan fisik seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kekerasan fisik ini bisa juga disebut dengan kekerasan langsung karena bisa langsung menyebabkan luka pada korbannya. Kekerasan fisik ini bukan hanya terjadi di lingkungan luar rumah saja.
tetapi bisa juga terjadi di lingkungan keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, kekerasan struktural. Kekerasan struktural ini bisa dibilang sebagai kekerasan yang sangat kompleks karena bukan hanya berkaitan dengan individu saja, tetapi juga sering terjadi dengan suatu kelompok. Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kekerasan struktural ini seringkali menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial, baik itu pada pendidikan, pendapatan, keahlian, pengambil keputusan, dan sumber daya. Dari hal-hal itu bisa memberikan pengaruh terhadap jiwa dan fisik seseorang. Kekerasan struktural ada yang bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah atau melalui jalur hukum. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan emosi. Setiap orang memang tidak pernah bisa terlepas dari namanya masalah, sehingga bisa memunculkan yang namanya emosi. Penyebab kekerasan selanjutnya adalah seseorang atau kelompok yang tidak bisa mengendalikan emosi. Jika emosi yang ada di dalam diri sulit dikendalikan, maka emosi akan terus meningkat sehingga akan mudah marah dengan permasalahan yang sepele. Dari situlah tindak kekerasan bisa terjadi dan bisa menimbulkan korban jiwa. Contoh-contoh kekerasan: melakukan pencurian atau perampokan, melakukan pembacokan atau pembegalan, melukai perasaan orang lain, baik dalam bentuk menghina, mengejek, dan memaki. Melukai tubuh orang lain seperti melakukan pemukulan, melakukan penusukan, melakukan pemerkosaan, dan melakukan pelecehan seksual. Pasal 76 UU nomor 35 tahun 2014, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 76 UU 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Baiklah, itulah video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.